Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Saubari, dosen program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2021. Dalam video ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Konten yang akan disampaikan pada video ini adalah yang pertama tentang deskripsi mata kuliah, yang mana berisi tentang uh, konsep pemrograman berbasis web. Lalu yang kedua adalah CPMK atau capaian atau outcome pembelajaran dari mata kuliah. Yang ketiga adalah sistem pembelajaran. Keempat adalah materi pembelajaran. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Dan yang keenam adalah sistem penilaian. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Nama mata kuliah ini yang saya ajarkan adalah pemrograman web dinamis, di mana mata kuliah ini memiliki prasyarat untuk mahasiswa yang ingin mengambil, yaitu mahasiswa harus lulus dulu dalam pemrograman web statis atau pemrograman web yang pertama, baru mereka bisa mengambil mata kuliah pemrograman web dinamis atau pemrograman web kedua. Kode mata kuliah ini adalah INF 5234, di mana mata kuliah ini diambil pada saat mahasiswa semester 5 dengan SKS 3, 2 SKS terbagi menjadi dua, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS-nya praktikum. Dan mata kuliah ini masuk dalam kategori mata kuliah keahlian berkarya. Untuk CPMK, yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep aplikasi berbasis web. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis studi kasus aplikasi berbasis web. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan kebutuhan pengguna, mulai dari mengevaluasi sistem yang sudah ada, lalu menganalisis sistem yang akan dikembangkan berbasis web. Yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan data dari aplikasi luar dengan aplikasi yang diolah ataupun sebaliknya. Lalu yang kelima adalah mahasiswa mampu merancang aplikasi berbasis web sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan ini adalah yang ketiga adalah sistem pembelajaran. Untuk mata kuliah ini menggunakan dua pendekatan dalam pembelajarannya. Yang pertama, pembelajaran sinkronus dengan media Google Meet atau Zoom, dan pembelajaran asinkronus menggunakan kombinasi antara Google Classroom, YouTube, dan GitHub untuk melakukan pemantauan progres dari setiap tugas yang diberikan. Dan untuk mata kuliah ini diampu oleh satu dosen. Jumlah pertemuannya ada 16 kali pertemuan, daring ataupun luring. Untuk beban waktu pengajaran 2 SKS itu ada terbagi menjadi 3, 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 50 menit adalah tugas terstruktur, dan 2 kali 60 menit adalah tugas mandiri. Beban waktu pengajaran 1 SKS-nya adalah untuk yang praktikum 1 kali 160 menit. Dan UTS ada di pertemuan ke-8 dan UAS ada di pertemuan terakhir yaitu ke-16. Untuk materi pembelajaran, untuk pertemuan pertama, indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dari pengulangan materi dari pemrograman web statis sebelumnya. Ya, jadi materi yang dilakukan pada pertemuan pertama adalah hanya mengulang materi dari pemrograman web statis, di mana mereka akan diberikan studi kasus untuk mendesain sebuah tampilan web di pertemuan pertama menggunakan materi dari pemrograman web statis sebelumnya. Lalu pada pertemuan kedua, indikator ketercapaian per pertemuannya, mahasiswa mampu menginstal tools yang diperlukan untuk menerapkan konsep dari pemrograman web dinamis ini. Tentu saja penjelasan materi dari ini adalah penjelasan mengenai web dinamis dan tools yang diperlukan, karena di mata kuliah ini
saya menggunakan framework yaitu Laravel. Jadi beberapa tools yang harus diinstal lumayan banyak. Jadi mahasiswa diwajibkan mampu untuk menginstal tools tersebut. Lalu untuk pertemuan ketiga, indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa mampu memodifikasi template yang sudah jadi dan mendemonstrasikannya dengan menerapkan konsep routing di framework Laravel agar tampilan menjadi dinamis. Nah, untuk materinya adalah saya menjelaskan tentang konsep routing controller ataupun MVC, model view controller yang digunakan oleh pemrograman Laravel di kelas ini, di mata kuliah ini. Untuk memodifikasi template, sebelumnya mereka sudah menggunakan manual, yaitu bikin manual menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi untuk yang perkuliahan pemrograman web dinamis kali ini, mereka sudah dikasihkan satu template, harus bisa memodifikasi dan mengintegrasikannya ke dalam pemrograman ini, pemrograman web dinamis ini. Lalu yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan membuat dasar pengelompokan data sebelum membuat sistem. Untuk materinya adalah saya memberikan step by step dalam menganalisa dan merancang sebuah sistem aplikasi yang berbasis web. Jadi mulai dari perencanaan, mengevaluasi dari sistem yang terdahulu, serta menganalisa kebutuhan dari pengguna, serta merancang basis data, table, field yang akan mereka buat. Untuk pertemuan kelima, indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa mampu membuat basis data dan merincikan bagian-bagian yang perlu dibikinkan table. Tentu di bagian materi, untuk yang pertemuan kelima, saya full menjelaskan tentang basis data. Walaupun di semester sebelumnya mereka sudah belajar tentang basis data, tapi untuk yang di pemrograman web dinamis, basis data tetap saya ajarkan untuk memperdalam keilmuan mereka. Serta pertemuan ke-6, indikator ketercapaian pertemuan adalah mahasiswa mampu menggunakan repository online untuk melakukan penyimpanan proyek serta mampu mendokumentasikan setiap versi dari proyek mereka. Untuk materinya adalah membuat repository online. Di sini saya menggunakan tools dari GitHub. Alasan saya menggunakan repository online agar saya bisa memantau aktivitas mereka setiap kali mereka commit ke dalam repository. Saya bisa melihat apa saja yang sudah diubah oleh mereka, karena saya wajibkan mahasiswa saya untuk membuat repository GitHub dengan visibility-nya public, biar saya bisa lihat progres mereka juga di dalam materi yang saya sampaikan. Lalu untuk yang menampilkan data ke dalam halaman web ini, karena di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kelima, sudah belajar cara membuat table ataupun field-fieldnya. Jadi di sini mereka diajarkan cara menampilkan data tersebut ke dalam sebuah website. Dan ada pembelajaran tentang desain form login. Selanjutnya untuk pertemuan ke-7, indikator ketercapaian mereka adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep autentikasi dan implementasinya dengan mengkombinasikan beberapa pengguna dalam satu aplikasi. Dan materinya adalah full untuk autentikasi, karena di Laravel sendiri autentikasi ada beberapa yang bisa kita lakukan, bisa kita create secara otomatis, ada juga kita create secara manual, di mana kalau secara otomatis akan lebih gampang, tapi jika ada modifikasi akan sulit karena kita belum tahu alur dari autentikasi dari yang otomatis dari Laravelnya. Jadi di sini saya ajarkan mereka untuk yang manual, jadi mereka akan mengerti cara autentikasi di sistem yang akan mereka bangun, seperti itu. Serta mereka juga diajarkan cara mengkombinasikan jika pengguna yang login memiliki banyak level, tidak cuma satu level, jadi ada beberapa level di setiap pengguna. Jadi kita ajarkan juga di pertemuan ke-7 ini. Untuk pertemuan ke-8, mahasiswa mampu mempresentasikan progres tugas besar yang sudah dikerjakan dari pertemuan pertama. Untuk pertemuan ke-9, indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa mampu mengkode fungsi simpan.
atau create data. Materi yang saya berikan adalah mendesain form simpan menggunakan template yang sudah dikasihkan di pertemuan kedua, lalu membuat fungsi simpan ke dalam tabel. Ada dua fungsi simpan yang saya contohkan untuk menyimpan data ke dalam tabel. Dan untuk pertemuan ke-10, mahasiswa mampu mengkode fungsi ubah atau edit data serta pencarian data. Untuk materinya adalah membuat pencarian data, fungsi pencarian data, dan juga membuat edit data atau fungsi untuk edit data atau ubah data. Pencarian dan edit itu juga memiliki beberapa cara. Berikan dua cara untuk melakukan pencarian dan juga edit data di pertemuan ke-10 ini. Lalu untuk pertemuan ke-11, indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa mampu mengkode fungsi hapus dan juga mengkategorikan data yang ingin mereka cetak. Materinya adalah hapus data dan cetak data. Fungsi hapus dan cetak data juga ada beberapa. Contohnya untuk menghapus data, ada data yang dihapus permanen dan ada juga data yang tidak dihapus permanen. Artinya jika suatu saat data tersebut mau dikembalikan, maka bisa kita kembalikan. Artinya pada saat pengguna melakukan penghapusan, data itu tidak dihapus tapi hanya disembunyikan. Dan juga untuk fungsi cetak data. Untuk pertemuan ke-12, mahasiswa mampu mendikte pengguna untuk mengisi data yang benar sebelum disimpan dan mengoreksi data yang dimasukkan. Tentu saja materi ini adalah materi yang sangat penting untuk pembuatan sebuah aplikasi. Materi tentang konsep dari validasi data input. Validasi data input ini bukan cuma di front end tapi juga di back end-nya juga. Pertemuan ke-13 adalah mahasiswa mampu mengkategorikan data yang akan diupload oleh pengguna. Nah, ini sebenarnya sambungan dari materi yang ke-12 yaitu tentang validasi juga, tapi di sini validasi datanya itu tentang file atau gambar yang diupload. Artinya mereka dapat mengkategorikan file yang diupload berupa JPEG, PNG, ataupun PDF. Mereka bisa mengkategorikan file-file tersebut sebelum di-upload ke dalam server dan juga manipulasi datanya. Dan pertemuan ke-14 adalah mahasiswa mampu menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya menggunakan API dan mendaftarkan hosting buat aplikasi mereka. Jadi untuk materi di pertemuan ke-14 adalah mereka belajar menggunakan membuat API dan manipulasi data menggunakan Postman dan juga daftar hosting. API ini berguna buat bagi mereka yang ingin mengintegrasikan data dari websitenya ke dalam aplikasi lain ataupun sebaliknya mereka bisa menampilkan API dari aplikasi lain ke dalam website mereka. Pertemuan ke-15, indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan cara deploy web dari repository GitHub ke dalam server. Jadi di dalam pertemuan ke-15, pertemuan terakhir untuk perkuliahan materinya adalah deploy aplikasi tugas akhir ke dalam server yang diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan materi ini untuk pengembangan sistem atau pengembangan aplikasi yang akan mereka rancang lagi. Dan pertemuan ke-16 adalah progres untuk tugas besarnya dan mereka mempresentasikan progres tugas besar ini di hadapan teman-teman satu kelas dan juga adik-adik atau kakak tingkat yang mau hadir serta beberapa dosen yang saya hadirkan. Dan metode pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama ceramah, yaitu penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa. Lalu ada juga diskusi, itu tanya jawab mahasiswa dengan dosen atau antar mahasiswa. Dan ada juga brainstorming. Di sini saya lakukan setiap masuk untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk rajin mengikuti perkuliahan saya dan belajar dalam perkuliahan pemrograman web dinamis ini. Tentu untuk yang keempat ada tugas yang saya berikan setiap kali pertemuan, tugas kecil yang saya berikan kepada mahasiswa agar mereka tetap melakukan pembelajaran di rumah. Dan yang keenam, sistem penilaian yang saya lakukan adalah indikator penilaiannya. Di situ ada diskusi atau tanya jawab, lalu ada tugas, ada UTS dan UAS, dan ada juga kehadiran. Dan komponen penilaiannya adalah keaktifan dari mahasiswa di dalam kelas dan tugas yang dikerjakan dengan benar dan rapi. Terakhir ada UTS dan UAS. Untuk persentasenya, diskusi tanya jawab itu memiliki persentase 10%. Lalu tugas mereka memiliki persentase 15%, TS persentasenya 30% dan UAS adalah 40%. Dan kehadiran persentase 5% dan setiap CPMK ini saya bagi lagi untuk diskusi. Setiap CPMK 1 sampai dengan 5 memiliki 2%. Untuk tugas CPMK 1 sampai 5 persentasenya 3% dan untuk yang UTS CPMK 2, 3 dan 5 memiliki persentase 10%. UAS CPMK 2, 3, 4, 5 memiliki persentase sebanyak 10%.
Terima kasih atas perhatiannya. Untuk video pengajaran, saya berikan linknya di deskripsi dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.